Sementara itu Farel dan Renata masih berada di tengah perjalanan menuju kota M. Terlihat Farel yang sedang menggoda Renata. Dia menggigit bibir bawahnya memandangi Renata. Kemudian dia berkata, "Apakah mungkin sebenarnya kamu belum bisa move on dengan malam panas yang pernah kita lakukan? Haruskah kita melakukannya lagi, Renata?" Renata pun menghela nafas memandangi Farel dengan tatapan galaknya. Melihat Renata yang memandanginya seperti itu, membuat Farel segera mengamankan kakinya dari jangkauan Renata, karena takut diinjak oleh wanita itu. "Aku hanya bercanda, tapi kalau seandainya kamu memaksa, aku siap melakukannya lagi." "Bercandamu sangat tidak lucu," itu Renata. "Aku memang tidak pandai membuat seorang tertawa, tapi aku sangat pandai membuat jantung wanita berdebar-debar, dan saat ini aku bisa mendengar suara detak jantungmu." Farel sempat senang menggoda Renata. Seketika Renata menjadi salah tingkah dan wajahnya memerah. Apakah Farel bisa mendengar suara detak jantungnya? Tapi dia enggan mengakuinya. "Sok tahu. Lebih baik sekarang kita segera berangkat." Farel pun terkekeh. Melihat Renata yang salah tingkah begitu, sangat terlihat menggemaskan. Ingin sekali dia mengurung wanita itu di kamar seharian. Tapi dia harus bisa menahannya sebisa mungkin. "Siap, Tuan Putri." Farel segera menjalankan mobilnya. Renata pun menghela nafas dengan panjang. Dia harap pemimpin perusahaan agraria akan langsung menyetujui kerjasama dengan Farel, sehingga dia tidak perlu menginap di kota M. Butuh waktu 6 jam untuk sampai ke kota M. Renata nampak terperangah melihat keindahan kota tersebut. Sebuah kota yang masih dikelilingi dengan pegunungan yang menjulang tinggi dan hamparan perkebunan yang luas. Hal tersebut membuat dia sangat merindukan kampung halamannya. Sesekali Farel melirik ke arah Renata. Pria itu pun tersenyum melihat Renata yang sangat menikmati pemandangan di kota M itu. Tapi bagi Farel, Renata adalah ciptaan Tuhan yang paling indah. "Maaf Bu, ada yang ingin bertemu dengan Anda?" ucap asisten Lea kepada sang pemimpin perusahaan agraria yang bernama Nova itu. "Siapa?" tanya Nova dengan ketus. "Dari perusahaan Gibson Group." Kemudian Nova menghela nafas dengan panjang. "Saya sudah memutuskan kontrak dengan perusahaan itu karena saya sudah mendapatkan penawaran bekerja sama yang lebih menjanjikan dengan perusahaan lain. Bilang aja padanya, saya tidak memiliki waktu untuk bertemu dengannya. Tapi dia jauh-jauh datang ke sini untuk..." Nova memotong perkataan asistennya. "Apakah kamu tuli? Udah saya bilang bahwa saya sangat sibuk hari ini." Asisten Lea pun segera menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nova pada Farel. "Maaf Tuan, Bu Nova tidak bisa bertemu dengan Anda." Farel terlihat sangat kecewa mendengarnya. Ternyata sulit juga untuk bertemu dengan wanita berusia 40 tahun itu. "Sudah aku katakan, Bu Nova itu sulit untuk didekati. Usianya udah 40 tahun, bukan masanya untuk baper-baperan, jadi nggak usah tebar pesona padanya," bisik Renata pada Farel. Farel tidak akan pernah menyerah. Dia tidak boleh gagal dengan pekerjaan pertamanya itu. "Izinkan aku untuk bertemu dengannya sekali saja." "Maaf Tuhan, saya tidak bisa." Asisten Lea tidak meneruskan perkataannya ketika melihat tatapan Farel. Tatapan pria tampan itu seakan telah membuat hatinya melayang, sehingga dia tersihir dengan pesona pria tampan itu. Asisten Lea baru menyadari bahwa CEO dari perusahaan Gibson itu sangat mempesona, membuat dia menelan salibah memandangi Farel. Baiklah, saya akan membantu Ada, tapi berhubung hari ini udah mulai sore, bagaimana kalau besok aja? Saya akan memastikan Tuan bisa bertemu dengan Bu Nova, tapi urusan Bu Nova bersedia atau tidaknya bekerja sama dengan Anda saya tidak bisa menjaminnya."
Asisten Lea tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia sangat terpesona dengan ketampanan Farel. Begitulah pesonanya Farel. Cukup dengan tatapan mata saja bisa membuat wanita terpesona tanpa perlu mengeluarkan kata-kata bualan untuk membuat hati wanita berbunga-bunga. Renata terkejut mendengarnya. Apakah itu artinya dia harus menginap di kota M bersama dengan Farel? Kalau begitu boleh saya meminta nomor Anda agar saya bisa menghubungi Anda jika seandainya Bu Nova bersedia bertemu dengan Anda. Minta asisten Lea, sekalian dia ingin memiliki nomor pria tampan itu. Farel pun memberikan kartu namanya kepada asisten Lea. Ini kartu namaku, kalau begitu aku tunggu kabar baiknya darimu ya. Dengan senang hati asisten Lea menerima kartu nama dari Farel. Baik, dengan senang hati Tuan. Hari pun sudah mulai malam. Farel dan Renata sedari tadi sibuk mencari penginapan yang ada di kota M. Tapi semua hotel yang ada di sana udah penuh. Mungkin karena di kota M merupakan sebuah kota kecil, sehingga hanya terdapat sedikit hotel di sana. Sudah ada 9 hotel yang kita kunjungi, tapi penuh semua. Begitu Renata, dia udah mulai lelah. Sementara Farel dia terlihat begitu tenang. Justru dia sangat senang bisa terus bersama dengan Renata. Rupanya lebih sulit dari dugaan aku. Tapi aku yakin Bu Nova pasti akan tertarik bekerja sama lagi dengan perusahaan Gibson. Asisten Lea pasti akan membantu aku untuk bisa bertemu dengannya. Renata hanya diam. Dia tahu bahwa asisten Lea mau membantunya karena terpesona dengan ketampanan Farel. Lain kali jangan memanfaatkan ketampanan kamu di dalam pekerjaan. Farel mengerutkan keningnya. Kapan aku tebar pesona padanya? Aku hanya menatapnya. Tidak mungkin kan aku berbicara dengannya sambil merem? Maksud aku bukan gitu. Farel pun tertawa kecil, begitu menyadari bahwa Renata mengatakan tampan kepadanya. Tadi kamu bilang apa? Aku tampan. Renata menjadi salah tingkah. Mungkin dia keceplosan. Hati kecilnya tidak bisa berbohong kalau pria yang kini telah menjadi bosnya itu memang sangat tampan. Beruntung dia menemukan sebuah hotel agar Farel tidak membahasnya lagi. Nah, itu ada hotel. Siapa tahu ada kamar kosong di sana. Farel pun segera menghentikan mobilnya di depan hotel tersebut. Dia dan Renata masuk ke dalam hotel itu, berharap ada kamar kosong di sana. Maaf Tuan, kebetulan di sini hanya tersisa 1 kamar lagi, ucap sang resepsionis kepada Farel. Ketika Farel memesan 2 kamar pada hotel tersebut, Farel menoleh ke arah Renata. Sebenarnya dia sangat senang bisa tidur 1 kamar dengan Renata, tapi dia ingin menghargai keputusan wanita itu. Bagaimana Renata? Renata nampak berkebingungan. Tidak mungkin kalau dia harus tidur 1 kamar dengan Farel, tapi hari sudah mulai malam. Sementara sedari tadi mereka kesulitan untuk menemukan hotel di kota tersebut. Haruskah Renata tidur 1 kamar dengan pria itu? Bagaimana kalau Farel menerkamnya? Apalagi udara malam hari di kota M itu sangat dingin, menusuk ke kulit. Bagaimana kalau kita mencari hotel yang lain aja? Renata menyarankan pada Farel untuk mencari hotel lagi. Resepsionis hotel menyanggah pertanyaan dari Renata. Di kota M hanya terdapat sedikit hotel, Mbak. Jika Mbak sedari tadi mencari hotel dari arah utara, itu artinya hanya hotel ini yang tersisa. Renata semakin nampak kebingungan. Padahal dari awal dia berusaha keras agar tidak berangkat berduaan dengan Farel. Tapi kini mereka malah akan tidur 1 kamar. Bagaimana kalau mereka kilap lagi? Farel melihat ada sebuah mobil berhenti di depan hotel tersebut. Kemudian sepasang kekasih keluar dari mobil itu sambil berpelukan mesra. Sepertinya mereka juga akan menyewa kamar di hotel tersebut. Aku akan mengambilnya.
Ucap Farel. Dia takut keduluan oleh sepasang kekasih itu. Benar aja, sepasang kekasih itu memang ingin menyewa kamar di sana. Mbak, saya pesan satu kamar untuk malam ini, ucap si pria kepada resepsionis hotel. Oh, maaf sekali mas, udah tidak ada kamar kosong lagi, jawab sang resepsionis hotel. Si pria itu pun terlihat sangat kecewa sekali. Ya, padahal kami udah 2 jam mencari hotel di kota ini. Kedua pasangan kekasih itu pun segera pergi dari sana dengan perasaan kecewa. Renata sangat merasa lega. Dia dan Farel datang ke hotel tersebut lebih cepat dari sepasang kekasih itu. Namun ada rasa kekhawatiran di dalam hatinya. Apakah malam ini dia akan aman jika tidur satu kamar dengan Farel? Farel memperhatikan raut wajah Renata. Dia merasa bahwa wanita itu tidak nyaman tidur satu kamar dengannya. Kemudian dia pun berkata kepada Renata, kalau kamu tidak nyaman tidur satu kamar dengan aku saja yang tidur di kamar. Kamu aja yang tidur di kamar, biar aku tidur di mobil.